Kalau untuk kondisi rumah sendiri Pak Hari, untuk mungkin bagaimana membuat ini secara tinggi ya, tinggi tinggi bangunan, kemudian luas bangunan, kemudian nanti di dalamnya itu bagaimana mengatur suhu kelembapan, kelembapannya harus berapa persen, itu gimana Pak Hari kalau untuk Oke, pertanyaanmu ini sedikit, tapi penjelasannya panjang banget. ya. Ya, sebenarnya begini, rumah walet itu tidak usah terlalu besar atau istilahnya tidak usah terlalu tinggi. Dulu orang selalu bilang, Pak harus 5 lantai, 3 lantai, 4 lantai, sampai gede banget. Itu nggak perlu sebetulnya. Semuanya tergantung dari luas lahan kamu. Kalau lahan kamu cukup besar, mau 2 lantai aja cukup, ya nggak usah terlalu besar. Nah sekarang soal tingginya kamu bilang, istilahnya begini, tinggi itu mempengaruhi sebetulnya suhu. Semakin tinggi itu semakin adem. Tapi sekarang suhu bisa diatur dengan hal-hal yang lain, seperti peredam panas dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah dibandingkan dulu. Sekarang lebih tendensinya kita bikin rumah walet nggak usah terlalu tinggi. Yang penting kita bisa pegang begini atau kita naik dengan tangga pendek supaya kita bisa jangkau. Estimasi sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Itu masih oke. Ya, kenapa? Karena sekarang kesulitan lebih tinggi karena toh burung pun juga berani. Nah, biasanya kita atur kalau kamu mau bikin 2 lantai atau 3 lantai, biasanya yang nanti paling atas itu paling tinggi biasanya. Misalnya 2,5, 2,5, 3 meter misalnya. Karena kenapa? Karena paling atas itu dianggap paling panas dibandingkan bawah. Itu sebetulnya logis itu. Ya, logikanya kan begitu. Kalau atas paling panas, di bawah lebih adem. Nah, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kuncinya sebetulnya satu kok, gampang, sederhana. Kamu berpikirnya mudah sekali. Kita menciptakan suasana rumah walet seperti di goa. Ya, karena walet kan awalnya pada tinggal di goa sebetulnya, bukan di rumah-rumah. Ya, goa itu seperti apa? Goa itu gelap, lembab, ya kan? Ya, seperti tinggi-tinggi. Seringkali orang tinggi, kenapa tinggi ya? Karena memang goa ya tinggi sebetulnya, bukan masalah apa, karena memang kita lihat di karang bolong segala macam tinggi sampai orang harus naik pakai bambu. Nah, suasana itulah yang kita ciptakan di rumah walet. Nah, kamu harus cek dulu suhunya berapa. Ya, suhu paling baik yang antara 29-30 lah, jangan terlalu panas ya. Cara-caranya gimana? Banyak hal yang bisa lakukan, ya kan? Lalu kelembapannya gimana? Kelembapannya antara 80-90 lah. Berarti seperti itu. Ya, jadi suasana-suasana itu yang diperlukan. Sebetulnya nggak cuma itu aja. Yang penting layout bangunan juga perlu. Ya, kenapa layout bangunan perlu? Permudah burung untuk keluar masuk dengan mudah. Jangan terlalu menghambat. Ya, karena kalau susah masuknya begitu dia netes terbang, terbangnya carinya jauh keluar. Istilahnya dia bisa pergi keluar nggak bisa balik gitu. Ya. Nah, lubang gimana? Ya paling enak besar atau kecil? Lubang paling enak besar. Lebih besar lebih bagus. Cuma yang menjadi kendala adalah 2 hal. Biasanya faktor keamanan karena pencurian. Yang kedua biasanya faktor sinar yang masuk terlalu banyak. Itu diatur gampang itu. Ya, banyak jenis-jenis lubang burung yang bisa diatur. Ya, secara singkat sih seperti itu karena tidak terlalu sulit untuk hal itu. Nah sekarang itu ya diatur juga nanti soal bau-bauan segala macam ya untuk dikembangkan untuk seperti rumah lama. Rumah burung itu kan istilahnya rumah baru dilamakan. Ya, rumah baru. Betul. Ada bikin baru temboknya dibangun, kok seolah-olah jadi rumah lama gitu. Kan lucu juga. Iya. Kalau dengan kondisi yang sekarang itu, gimana saya kalau misalkan untuk naikin, mengatur suhu, terus kelembapannya seperti apa, itu gimana Pak Hari? Sekarang pertanyaannya, kamu bilang suhumu berapa sih sekarang? Oh, di situ agak karena pantai agak cukup panas ya. Berapa? 33, 34. Oke. Sekarang saya mau tanya, sebetulnya itu bukan ilmu walet, itu ilmu rumah biasa. Saya mau tanya, rumah biar suhunya adem kasih apa? Air. Oh, air lembab.
Oh, Nanti air. air lembab, air nanti kamu nanti perabotmu rusak semua. Eh, kasih kalau supaya adem. Nah, apa rumah Ya, tangga? pendingin. Insinyur nih, ini bukan ilmu walet sebetulnya, Nah, ya insinyur ini, tapi digunakan ke walet. AC. AC boleh, AC itu sebenarnya dingin tapi kering. Hmm. Kamu pakai AC listriknya berat, yo, boleh pakai AC. Pakai kipas. Apa? Sekarang saya kalau mau lihat panas itu dari mana? Kan dari matahari. Matahari kan di atas. Sorry ngomong di gambar sederhana. Berarti kan pertama yang ditembak atap. Hmm. Atapmu dimainin. Kasih styrofoam, kasih sealant yang baru itu apa yang apa namanya yang aluminium foil. Betul nggak? Ya. Sekarang kan pabrik-pabrik begitu. Supaya adem kasih apa? Gulungin aluminium foil. Adem. Betul? Ya. Ya, kasih styrofoam. Kalau perlu kasih styrofoam. Ya, kasih ventilasi yang kayak pabrik yang ada putranya itu bisa jadi atap. Terus kedua, tembok. Tembok biar adem diapain? Semakin tebal semakin adem, betul? Ya. So, ada yang oke kalau mau bikin rumah wali baru, temboknya tengahnya dikasih rongga, tanamin styrofoam di dalam, macam-macam, adem. Ya, terus yang sering kali digunakan apa? Dikasih lubang ventilasi. Pernah lihat? Sering lihat kan rumah burung wali itu ada lubang-lubang di tembok. Ya. Itu gunanya untuk mengurangi panas supaya angin banyak masuk. Kamu kan tadi bilang pakai kipas. Nah, fungsi dari ventilasi itu supaya angin masuk. Nah, angin itu dengan adanya, kalau sekarang mau tanya, atap sudah jadi, mudah nggak dibongkar lagi? Nggak. Sudah jadi, masa, Pak ini panas Pak, pasang. Pak adem Pak, bongkar. Kan nggak begitu. Ya. Tembok Pak, hari ini tebel, besok ditipisin lagi, kan nggak bisa begitu. Nah, cara ngontrol orang suhu itu menggunakan ventilasi itu. Kenapa dikasih lubang-lubang turun, lubang-lubang ventilasi supaya angin banyak masuk sehingga suhunya turun. Ya. Kalau kedinginan mereka tinggal tutup. Ya. Itu sebetulnya. Kenapa kok rumah burung ada lubang-lubang supaya banyak angin masuk. Nah, sekarang yang kedua kamu ngomong soal kelembapan. Kelembapan itu kuncinya cuma satu, air. Anything you can play with water, betul nggak? Nah, banyak orang yang lama-lama banyak kan membuat kolam air di dalam, dibikin got keliling, dibikin parit, dibikin Ya. kolam di tengah dalam, gitu loh. Itu adalah cara-cara sederhana yang memasukkan air di dalam. Pertanyaan berikutnya, Pak, rumah saya nggak bisa pakai kolam begitu, bocor. Ya sudah, pakai ember. Beli ember itu banyak, isi air, selesai. Oh Pak, sekarang menggunakan cara-cara modern. Oh Pak, pakai humidifier, pakai mesin begini. Oh silakan. Itu semua sudah modern. Tujuannya sama kok. Tujuannya kuncinya satu, air. Mesin humidifier pernah lihat? Nah, Ya. itu mesin namanya mesin alat. Ya. Cuma hati-hati humidifier, kamu nggak boleh air kosong. Kalau kosong namanya mesin bisa terbakar listrik. Kan namanya hubungan sama listrik. Lalu yang juga pakai kabut-kabut yang seperti di kafe-kafe itu. Kan lihat nggak? Ya, pernah. Nah, itu kan sebetulnya alat-alat untuk kafe itu. untuk rumah walet. Benar nggak? Ya. Makanya dari dulu sederhananya mudah kok, bikin bak air, bikin kolam, selesai. Karena itu menurut saya, atau kita pakai spuyer air kepala mata spuyer, nanti pompanya di luar, jadi lebih aman. Karena otomatis rumah walet kan satu tidak sering ditengok, ya kedua juga penjaga nggak boleh masuk. Saya pakai mata kabut biasanya tuh, ya ada kabut gelang, ada kabut mata kodok, macam-macam tuh. Itu bisa dipakai. Ini pakai spuyer, ini sederhana, ya pakai kabut-kabut nih, semprotin aja nih. Cucut, mancur. Ini sederhana. Pompa air di mana? Pompa air di luar. Ya. Supaya penjaganya bisa ngatur. Oke. Hidupin dari luar, beres. Atau pakai timer. Jadi kalau Ya. apa-apa kerusakan di mesin, nggak usah masuk gedung. Saya kadang-kadang juga nggak begitu suka kalau orang keluar masuk rumah burung atau penjaganya masuk. Ya. Ya kan? Nah ini kabut, spuyer, hidupin. Nah, atau kayak begini misalnya, hancurin, ya kabut-kabutan. Ini sederhana, ini lebih klasik maksudnya. Pakai pipa
PVC ya kan, pakai plastik, sambungin, pompa di luar, diaturin tiap lantai kan bisa. Nah, pertanyaannya tadi saya bilang kelembapannya berapa? Pak, kelembapan saya sudah 90 sampai 100. Ya udah. Perlu air enggak? Enggak. Oke. Ya, jangan dibalik. Ya, tapi memang seringkali paling mudah itu bikin kolam dulu di dalam gedung. Nah, kenapa? Kalau bangun awal. Karena nanti untuk pembangunan berikutnya kalau sudah banyak burung sulit. Oh, oke. Ya, karena itu kan nyemen-nyemen bikin tembok kalau mau bikin kolam atau bikin kot keliling, tembok itu rendam air kan kayak parit keliling itu. Ya. Dibikin dulu. Dipakai atau enggak? Ya enggak masalah. Toh enggak seberapa. Dan nanti pun kalau enggak, nanti itu akan keisi tai burung. Karena banyak tai burung yang akan masuk ke dalam situ kan begitu. Oke. Ya. Nih, nanti pakai cek kelembapanmu kamu cek dulu. Oke. Kalau di rumah tiap lantai kamu cek kelembapannya gimana. Kalau udah cocok ya sudah. Rumah walet tanpa air juga banyak yang produksinya banyak. Oke. Ya, karena gini, karena nanti dia dari tai burung yang baru pun juga meningkatkan kelembapan. Oh, oke. Oh gitu ya. Nah, kayak kan becek juga istilahnya. Ya. Gitu. Bau-bauan begini ya. Kalau mengenai bau-bauan, rumah walet itu kan kebanyakan isinya adalah tai-tai burungnya, baunya segala macam. Nah, kita memang produksi PW cair, PW Max itu PW Super, itu baunya amis-amis supaya untuk menarik burung. Ya, karena juga terutama untuk tembok-tembok yang baru, tembok-tembok yang belum pernah dihuni burung, itu kita semprot supaya burung itu tergoda untuk datang ke arah sana. Memang baunya amis-amis begitu, ya seperti salah satu kandungannya memang ada minyak ikannya juga, karena supaya dia bau-bau sana, makanya ada liquid sedikit, ada berminyak sedikit karena memang supaya menarik burung untuk bau-bauan seperti itu. Kan kita tahu bahwa memang burung itu terinteraksi seperti itu. Nah, apalagi kalau kita bangun rumah dengan tembok baru misalnya. Nah, tembok itu kan harus dibilas dulu, dicuci, habis itu baru disemprot, ya. Karena memang menghilangkan bau semen dengan cepat gitu, menghilangkan bau-bau dari luar yang cepat. Ya itu suatu penarik sebetulnya, penarik untuk burung itu mengunjungi atau datang di wilayah di mana merangsang dia untuk bau-bauan. Itu sih sebetulnya ya. Ya, segitu dulu Pak Hari. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Hari. Iya, thank you ya. Ya, nanti kalau ada apa-apa saya tanya lewat. Ya, oke. Thank you ya. Terima kasih Pak Hari ya. Silakan.